Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Hasan Gayo. Di sini saya akan menjelaskan tentang otonomi daerah. Yang pertama, pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan praksara sendiri, dan memberikan kebebasan pada daerah untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah tersebut. Selanjutnya, latar belakang. Otonomi daerah diperkenalkan setelah Reformasi 1998 untuk meningkatkan demokrasi dan efisiensi pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, meningkatkan pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan mengurangi ketimpangan antara pusat dan daerah. Adapun tujuan dari otonomi daerah adalah: yang pertama, peningkatan pelayanan publik, memberikan pelayanan yang lebih efisien dan dekat dengan masyarakat. Yang kedua, pemerataan pembangunan, mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah. Dan yang ketiga, demokrasi, menguatkan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya ada model desentralisasi. Di sini saya mengambil contoh daerah Aceh. Aceh sebagai daerah istimewa. Aceh memiliki kewenangan lebih besar dibandingkan provinsi lainnya. Sesuai dengan Perjanjian Helsinki tahun 2005, kewenangan khusus Aceh memiliki hak untuk mengatur hukum syariah dan otonomi lebih luas dalam sektor pemerintah dan meningkatkan perdamaian dan kesejahteraan pasca konflik. Selanjutnya ada pembagian urusan pemerintah. Yang pertama, kesehatan. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola layanan kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit daerah. Pengelolaan anggaran untuk sektor kesehatan sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah daerah. Yang selanjutnya ada pendidikan. Pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pendidikan dasar dan menengah. Pengelolaan anggaran pendidikan daerah dan pelatihan guru dilakukan oleh pemerintah daerah. Selanjutnya, otonomi daerah didapatkan dalam bentuk yang pertama, bentuk perundang-undangan. Otonomi daerah diberikan melalui undang-undang dan peraturan yang mengatur kewenangan pemerintah daerah. Yang kedua, desentralisasi keuangan. Daerah ini memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan daerah dan mengumpulkan pendapatan asli daerah atau PAD. Selanjutnya ada manfaat, kelebihan, dan tantangan otonomi daerah. Manfaat otonomi daerah: efisiensi dalam pelayanan publik, pelayanan lebih cepat dan sesuai kebutuhan daerah pemerintah. Daerah mengatur urusan lokal sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing. Kelebihan otonomi daerah: desentralisasi kewenangan, membagi wewenang antar pusat dan daerah untuk menghindari tumpang tindih kebijakan. Peningkatan kualitas hidup, lebih fokus pada kebutuhan daerah. Dapat lebih fokus pada kebutuhan layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Selanjutnya ada tantangan otonomi daerah. Kesenjangan sumber daya. Tidak semua daerah memiliki sumber daya manusia finansial yang cukup untuk melaksanakan otonomi secara efektif. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Terkadang masih ada tindak selarasan kebijakan antar pusat dan daerah. Selanjutnya, adapun kesimpulan pada materi ini adalah: otonomi daerah memberikan banyak manfaat dalam hal pelayanan publik dan pemerataan pembangunan meskipun ada tantangan dalam pelaksanaannya. Otonomi daerah tetap menjadi langkah penting untuk memperkuat demokrasi dan kemandirian daerah. Mungkin sekian pembahasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.